Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik kan? Salam sehat selalu ya. Nah, hari ini kita kembali belajar online. Masih semangat belajar ya anak-anak ya? Harus semangat belajar, meskipun dari rumahnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar materi hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Kelas 9. Mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Siap anak-anak? Siapkan diri kalian untuk memahami materi ini. Nah, nanti di materi ini pokok bahasan yang akan kita bahas adalah menjelaskan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Menyebutkan hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Lalu, mendiskusikan tentang sikap terhadap hak dalam gereja berdasarkan Markus bab 10 ayat 35 sampai 40. Nah, kita mulai ya. Mari ambil sikap doa yang baik, kita berdoa terlebih dulu supaya pelajaran kita berjalan dengan baik, lancar, dan anak-anak yang menyimak dari rumah dapat mengerti dan memahaminya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah kepada kami roh pengertian, agar kami dapat memahami hak dan kewajiban kami sebagai anggota gereja, sehingga kami dapat ikut ambil bagian dalam karya pelayanan-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, siapkan diri kalian ya, siap buku siswa dan catatan. Kita mulai pertama dari baptis. Sakramen baptis sudah kalian terima ketika kelas 8 ya materinya. Nah, ini Ibu mengingatkan saja bahwa baptis itu menjadi pintu masuk atau pintu gerbang untuk bergabung dalam komunitas gereja. Nah, dengan baptis, kita mendapatkan rahmat Allah yang menyucikan diri kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, dan akhirnya kita memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Nah, ini nanti akan kita bahas. Lalu, ikut aktif dan bertanggung jawab dalam hidup dan karya gereja. Jadi baptis ini menjadi dasar kenapa kita punya hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Karena atas baptis yang sudah kita terima. Begitu. Selanjutnya, apakah arti hak dan apa arti kewajiban? Ibu rasa anak-anak kelas 9 pasti sudah sangat hafal definisi dari hak dan kewajiban. Tapi Ibu ingatkan lagi bahwa yang namanya hak itu adalah sesuatu hal yang kita terima. Jadi yang kita terima itu adalah hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita kerjakan atau laksanakan. Jadi sesuatu yang harus kita laksanakan itu adalah kewajiban. Lalu kita mulai apa? Kewajiban anggota gereja. Kewajiban anggota gereja menurut 5 perintah gereja. Apa saja? Nah, semuanya sudah Ibu tuliskan di sini. Antara lain, ikut dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari yang diwajibkan. Dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Loh Bu, lah sekarang dalam masa pandemi ini, bagaimana ikut perayaan Ekaristi? Kalian bisa mengikutinya secara online, bisa melalui televisi atau melalui channel-channel YouTube yang bisa kalian ikuti dari rumah masing-masing. Atau sekarang gereja sudah mulai mempunyai jadwal khusus per lingkungan-lingkungan yang bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, kalau kalian mempunyai kartu untuk masuk ke gereja tersebut, mengikuti Ekaristi, maka kalian bisa mengikutinya. Nah, meskipun masa pandemi kita harus tetap merayakan perayaan Ekaristi. Lalu, yang kedua, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Lalu, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah.
berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Dan bantulah kebutuhan material gereja masing-masing menurut kemampuannya. Nah, kalian bisa melakukan ini dengan memberikan persembahan kepada gereja. Selanjutnya, apakah kewajiban anggota gereja menurut hukum gereja? Menurut Kanon 209, butir yang pertama, selalu terlibat dalam kegiatan gereja. Nah, kalau kalian masih remaja, bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan remaja Katolik atau muda-mudi Katolik atau OMK. Selanjutnya, dari Kanon 210, turut aktif menyumbangkan tenaga dan kemampuannya untuk gereja sesuai dengan kemampuannya. Lalu Kanon 211 ikut mewartakan karya keselamatan Allah. Ikut mewartakan karya keselamatan Allah itu bagaimana? Ya melalui sikap, perilaku kita sehari-hari yang bisa dilihat oleh orang lain. Kita juga mewartakan karya keselamatan Allah tersebut. Selanjutnya, Kanon 222 butir 1 dan 2 mengusahakan tindakan amal kasih, baik untuk kehidupan gereja maupun sesama. Lalu Kanon 225, butir yang pertama, menjadi saksi Kristus dalam kata dan perbuatan. Nah, ini ya, mengingatkan kita pada tugas martiria. Martiria yang material yang putih itu loh, yang ada martir merah dan martir putih. Nah, kalau martir putih bagaimana menjadi saksi? Ya dengan kata-kata kita, dengan perbuatan-perbuatan kita, orang bisa melihat, oh itu muridnya Tuhan Yesus, perkataannya sopan, perbuatannya baik. Nah, demikian. Kesimpulannya, kewajiban sebagai anggota gereja, Ibu simpulkan menjadi keempat hal ini. Yang pertama, hidup doa, hidup moral, hidup sakramental, dan terlibat dalam karya pelayanan gereja. Hidup doa itu apa? Doa menjadi kekuatan iman kita, dihayati sebagai ungkapan hati kita secara jujur pada Allah. Lalu hidup moral itu apa? Berusaha selalu mengarahkan hidup kita pada karya kebijaksanaan ilahi. Lalu hidup sakramental itu apa? Semakin menghayati perayaan-perayaan sakramen dalam gereja sebagai tanda kasih Allah, bahwa Allah mengasihi saya dan saya menerima segala sakramen-sakramen itu untuk semakin menguduskan hidup dan terlibat dalam karya pelayanan gereja. Jadi ini terlibat secara aktif ya. Nah, setelah kita bicara tentang kewajiban, sekarang kita bicara tentang hak sebagai anggota gereja menurut hukum gereja. Berdasarkan Kanon 212 sampai 219 dan Kanon 227, berhak menyampaikan kepada para gembala tentang keperluan mereka. Lalu Kanon 213 menerima sabda Tuhan dan sakramen-sakramen. Kanon 215 berhak penuh mendirikan atau memimpin perserikatan dengan tujuan kesalehan atau amal kasih untuk membina panggilan Kristiani. Selanjutnya, Kanon 217 berhak atas pendidikan Kristiani. Kanon 219 memilih status kehidupan. Nah, Ibu simpulkan sekarang. Kesimpulan hak sebagai anggota gereja. 1. Bidang liturgi. Seseorang yang sudah dibaptis berhak memperoleh pelayanan dalam bidang liturgi, seperti mendapatkan pelayanan rohani, pelayanan sakramen, mengadakan ibadat sesuai dengan ritus yang ditetapkan. Selanjutnya, 2. Dalam bidang pewartaan, berhak ikut serta dalam pewartaan Injil, memperoleh pendidikan Katolik. Lalu dalam bidang kebebasan, berhak untuk berserikat, memilih status kehidupannya. Nah, setelah kita memahami dan menghayati hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja, mari kita bersama-sama menghayatinya. Kita makin sadar untuk tidak menuntut hak kita secara berlebihan saja,
Tetapi hal tersebut akan terpenuhi apabila kita melaksanakan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Selanjutnya, menurut Injil Matius bab 6 ayat 33. Ini isinya ya. Berupaya menyumbangkan miliknya yang terbaik bagi gereja. Karena di ayat itu tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi secara otomatis ketika kita melaksanakan kewajiban kita, maka hak akan kita terima. Nah, sekarang kita bersama-sama mendiskusikan Markus bab 10 ayat 35 sampai 40. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, apa sih maknanya? Menjadi murid Yesus menuntut perubahan hati secara mendasar atau metanoia, pertobatan religius yang sering dilambangkan dengan meninggalkan segala milik, bukan menuntut untuk dipenuhi haknya. Jadi, dalam bacaan tadi bisa disimpulkan adanya pertobatan religius atau metanoia. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan pertobatan itu, maka hal kerajaan Allah akan terpenuhi bagi hidup kita. Nah, anak-anak yang baik, kiranya materi tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja cukup sekian dulu. Anak-anak silahkan memahaminya. Boleh diputar berulang-ulang supaya anak-anak paham. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WA grup kita ya. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Siapkan hati kita. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus terlebih dulu dan kita doakan secara bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau mengajarkan para murid-Mu tidak membiasakan diri dilayani, tetapi supaya melayani. Tolonglah agar semua orang yang melayani dalam gereja menjadi peka akan tugas mereka, ramah dalam pergaulan, dan tekun dalam doa. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.